Good morning everyone. Welcome to Economic People Class. Alright, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Bagaimana kabarmu Andi? Apakah baik-baik saja? Oke, saya rasa kamu bisa menjadi lebih baik mungkin di pagi hari ini. Kemudian kembali lagi bersama saya Agus Mulyana. Kali ini saya akan coba sharing dengan kalian semua yang ada di sini tentang bagaimana kita belajar tentang akuntansi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai? Alright. The first question in this session is saya akan menanyakan pertanyaan pertama pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu adalah how was your feeling today? Bagaimana perasaanmu pada hari ini? Bagaimana perasaanmu pada pagi hari ini? Siapa yang mau mencoba menjawab? Baik, coba untuk Suhar, mungkin mau menjawab. Bagaimana perasaanmu pada pagi hari ini, Suhar? That's good. Kamu merasa biasa-biasa saja. Kalau mungkin Suhartini, bagaimana perasaanmu pada pagi hari ini? Good, kamu juga merasa baik, biasa-biasa saja. Semoga setelah sesi kali ini kalian akan mendapatkan perasaan yang berbeda, yang akan lebih antusias, lebih bahagia dan lain sebagainya. Alright. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang refreshing entries atau jurnal pembalik. Nah, sebelum ke sana, mungkin nanti akan ada benefit yang akan kalian dapatkan ketika pembelajaran pada pagi hari ini. Apa saja yang akan kalian dapatkan? Nah, itu terserah dengan kalian. Itu tergantung dengan kalian yang akan belajar pada sesi pagi hari ini. Nah, nanti kalian sendiri yang akan menuliskan apa sih yang kalian mendapatkan dari pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum kita memulai untuk melakukan di sesi pembelajaran kali ini, saya akan memberikan learning contract terlebih dahulu, yaitu yang harus kalian taati dan yang harus kita laksanakan di sesi pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah kebersihan dan kerapihan. Kalian harus menjaga kebersihan dan juga kerapihan masing-masing. Nah, silakan untuk ditata terlebih dahulu, dirapikan dulu meja kalian, kemudian kursi kalian biar lebih rapi. Nah, agar lebih enak untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah ketika akan izin untuk ke restroom maksimal 2 orang. Nah, silakan untuk menunjukkan tangan dan kemudian untuk saya izinkan menuju ke restroom. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada makanan dan minuman. Ya, silakan yang masih ada makanan dan minuman yang ada di meja kalian untuk dirapikan terlebih dahulu, diletakkan di samping meja atau di bawah terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan untuk makan makanan atau minuman tersebut. Nah, kemudian setiap orang bertanggung jawab atas sampahnya dan sampah yang ada di sekitarnya. Yuk, silakan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Ya, itu punyanya Alfa itu. Nah, kemudian punya Alia juga di sana ya. Ya, itu we agree to listen and we don't need agree to listen. We don't need to agree. Kita setuju untuk mendengarkan, tapi kita tidak perlu untuk langsung setuju terhadap apa yang kalian dengarkan. Kita harus telah terlebih dahulu sehingga nanti tidak serta-merta kalian menerima apa yang saya sampaikan. Begitu ya. Nah, kemudian ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Sebelum memberikan sebuah pertanyaan, silakan kalian untuk siapkan kertas kalian terlebih dahulu. Nanti silakan untuk setiap pertanyaan yang ada yang saya berikan, kalian tulis di buku kalian masing-masing. Ada yang keberatan? Tidak ya? Oke, baik. Silakan untuk dipersiapkan alat tulis dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan, pernahkah kalian menunda menyelesaikan masalah yang kemudian masalah tersebut tidak terselesaikan dan menjadikan beban bagi diri kalian? Ada yang pernah merasa seperti itu? Coba angkat tangannya dan sharing kepada teman-teman sekalian. Oke, baik. Bakir, silakan untuk sharingkan. Pernahkah kamu merasakan menunda menyelesaikan masalah, kemudian masalah tersebut berlarut-larut dan menjadikan beban untuk dirimu sendiri? Baik, good answers. Nah, sekarang saya punya pertanyaan berikutnya, yaitu adalah, atau pernahkah kalian menyelesaikan masalah tapi justru malah menambah permasalahan baru? Siapa yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan. Zahid, oke, silakan.
pernah ya menyelesaikan masalah, tapi justru malah menambah masalah yang baru. Nah, sebenarnya masalah itu apa sih? Nah, ini kemudian masalah itu adalah menggambarkan suatu kondisi di mana keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor itu tidak menghasilkan sesuatu yang membingungkan. Misalkan nih, saya pengennya jalan ke Pelihari, tapi kemudian di jalan hujannya, itu kondisinya saya mau jalan tapi kondisi yang lain ternyata hujan. Nah, itu akan menimbulkan masalah yang membingungkan ketika kita tidak mempersiapkan jas hujan misalkan, dan lain sebagainya, atau payung dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi juga terhadap masalah-masalah yang ada di akuntansi. Akuntansi itu kan juga sumbernya itu adalah masalah apa? Para pemilik pengen agar keuangannya diatur dengan lancar dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan perlu adanya pencatatan pada akuntansi. Nah, kemudian masalah apa sih yang ada di dalam akuntansi ini? Mister coba berikan permasalahan seperti ini. Pada Juli 2019, perusahaan membeli supplies kantor senilai 8 juta. Nah, tapi pada tanggal 31 Desember 2019, perhitungan fisiknya itu cuma diketahui sekitar 3 juta. Nah, sedangkan pada penulisan pada tanggal 7 Juli 2019 adalah berikut ini. Nah, pencatatannya supplies ini langsung dicatat sebagai biaya senilai 8 juta, kemudian kas senilai 8 juta. Sedangkan pada akhir Desember diketahui suppliesnya cuma tinggal 3 juta. Nah, ini kan akan menimbulkan masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut ini? Ada yang mau mencoba untuk membantu saya menjawab bagaimana cara menyelesaikan masalah ini pada tanggal 31 Desember. Bagaimana cara penyelesaiannya? That's good. Ya, melalui jurnal penyesuaian. Bener banget. Masalahnya adalah ini. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut pada akhir periode akuntansi adalah dengan menggunakan jurnal penyesuaiannya. Bagaimana? Buatlah jurnal penyesuaian dari transaksi tersebut. Coba kalian buat jurnal penyesuaian dari transaksi yang tadi ini. Ya, saya berikan waktu 1 menit untuk membuat jurnal penyesuaian dari permasalahan ini. Waktu dan tempat saya persilakan. 1 menit. Baik, waktu sudah habis. Ada yang coba mau menjawab di depan? Ya, silakan. Coba dituliskan di sebelah sana ya. Oke, ya. Dari Zahir. Oke, silakan dituliskan di depan. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah jurnal penyesuaian yang dibuat oleh Zahir itu adalah benar? Nah, ini benar ya. Oke, kita lihat kalau dari yang milik saya apakah sama? Yes, benar. Yaitu adalah yang pertama adalah di debit adalah supplies sebesar 3 juta, dan kemudian biaya suppliesnya di sebelah kredit sebesar 3 juta. Kenapa? Karena ini untuk mengurangi biaya suppliesnya tadi harus dikreditkan. Nah, kemudian apakah di sini menimbulkan permasalahan baru? Nah, di sini munculnya akun supplies, sedangkan pada pencatatan periode sebelumnya itu selalu menggunakan biaya supplies, tidak dicatat sebagai supplies. Jadi nantinya akan mempengaruhi di periode berikutnya. Nah, itulah kita menyelesaikan masalah yang pertama tadi pada di akhir Desember 2019. Kemudian ternyata setelah kita menyelesaikan masalah tersebut, timbullah masalah baru di periode akuntansi berikutnya. Nah, terus nih, permasalahan apa yang muncul setelah kita membuat jurnal penyesuaian tersebut? Tadi saya sudah sebutkan. Nah, kemudian munculnya akun baru. Nah, tadi ada akun supplies yang muncul ketika kita membuat jurnal penyesuaian tersebut. Penyesuaian siklus akuntansi ya, seperti saya sampaikan tadi, itu akan mempengaruhi. Bagaimana sih pengaruhnya? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab. Langsung dituliskan terlebih dahulu, semuanya menulis. Ya, yang sudah silakan acungkan tangannya. Baik, good answers, Bakir. Nah, tadi permasalahannya tersebut, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Kita harus membuat jurnal pembalik. Ya, ada yang mau mencoba menjawab jurnal pembalik itu apa? Mungkin sudah membaca terlebih dahulu dan lain sebagainya. Good answers dari Andi. Nah, jadi jurnal pembalik itu apa sih? Nah, ini
Jurnal untuk membalik beberapa pencatatan di jurnal penyesuaian ya. Perlu dikutip adalah di jurnal penyesuaian yang memunculkan akun-akun real baru yang tidak terdapat pada neraca saldo di sebelumnya. Nah ini jurnal penyesuaian memunculkan akun-akun real yang baru. Itu yang perlu kalian catat. Nah sekarang kalian coba jawab pada kertas kalian nih. Ada pertanyaan. Apakah semua akun pada jurnal penyesuaian itu membutuhkan perlu dibalik? Nah, menimbulkan masalah pada periode akuntansi berikutnya dan perlu dibalik. Nih, saya ulangi lagi. Apakah semua akun pada jurnal penyesuaian akan menimbulkan masalah baru pada periode berikutnya sehingga harus dimasukkan ke dalam jurnal pembalik? Silakan coba menjawab. That's good. Ya, tidak semua menimbulkan masalah. Tadi kata kuncinya adalah pada jurnal penyesuaian, ya kemudian juga menimbulkan akun-akun real baru. Seperti tadi ada di akun surplus. Padahal di sebelumnya itu selalu dicatat sebagai biaya surplus. Nah, itulah. Jadi tidak semua. Jadi apa saja sih? Coba kalian lihat di jurnal penyesuaian yang pernah kita buat. Apa saja sih yang perlu dilakukan jurnal pembalik, dimasukkan ke dalam jurnal pembalik. Nah ini, sebutkan contoh transaksi pada jurnal penyesuaian. Kalian tuliskan ada apa saja ya. Saya kasihkan waktu 2 menit untuk mengerjakan. Sebutkan contoh-contoh transaksi penyesuaian yang dapat menimbulkan masalah pada periode berikutnya sehingga harus dibalik. Ya, yuk silakan dituliskan dalam waktu 2 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Oke, waktu habis. Nah, silakan saya mau untuk salah satu menyebutkan apa saja sih yang perlu dimasukkan ke dalam jurnal pembalik. Ya, that's good answers. Nah, ini menjawab pada pertanyaan pertama, yaitu adalah di beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Contohnya apa? Yes, benar, beban dibayar di muka. Misalkan sewa dibayar di muka. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, yuk Rifki. Nih ada pendapatan yang diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Contohnya apa Rifki? Ya pendapatan diterima di muka tapi langsung ditulis sebagai pendapatan ya Ki. Oke, that's good. Kemudian yang next selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Contohnya apa? Ya benar. Nah, itu adalah gaji yang belum terbayarkan gitu ya, karena periodenya harus dibayarkan di periode berikutnya. Nah, benar. Nah, itu harus perlu dibalik nanti di jurnal penyesuaian. Nah, kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya apa? Edo. Good. Ya, benar. Itu adalah misalkan adalah pendapatan bunga. Gitu. Good. Nah, sekarang adalah waktu kalian untuk coba membuat jurnal pembalik dari soal yang akan saya berikan. Saya akan kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal berikut ini. Nah, silakan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing, dituliskan sesuai dengan apa yang saya cantumkan di layar ini. Oke, waktu habis. Silakan kalian cocokkan, kemudian kalian berikan nilai. Satu nomor ini akan bernilai 5. Kalian berikan nilai, jadi nanti maksimal adalah angkanya 20 gitu. Kalian cocokkan masing-masing. Nah, siapa? Ada yang benar semua? Yes, Alia benar semua. Good. Siapa lagi? Cleo? Yes, benar semua. Ada yang salah? Masih salah? Oke. Yes, Rafael masih ada yang salah. Oke, nanti kita akan latihan kembali pada pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, kemudian ini kalian cari tahu terlebih dahulu di mana saya salahnya dan bagaimana harus perbaikannya. Oke, apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari kalian, maka saya yang akan memberikan pertanyaan terakhir untuk kalian. Nah, ini apa sih manfaat kalian mempelajari jurnal pembalik? Ya, nice answers Andi. Manfaatnya adalah untuk mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah pada
jurnal penyesuaian yang sudah diberikan. Oke, good answers. Nah, next. Dituliskan ya, semuanya dituliskan. Ini, menurutmu sikap positif apa yang dapat kamu ambil dari pelajaran pada pagi hari ini? Silakan ditulis. Oke, apa yang kamu bisa dapatkan dari pelajaran hari ini, Rafael? Oke, jadi masih terdapat kesalahan pada saat pengerjaan ya, Rafael. That's good, it's okay. Semua orang berhak untuk salah ya. Oke, nah next. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan reflection. Kemudian, apa yang kamu pahami setelah sesi pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan dituliskan semuanya. Ada yang mau mencoba menjawab? Oke, kamu merasa lebih bahagia. Oh, ternyata begitu ya cara menyelesaikan masalah. Oke, that's good answers, Alia. Nah, next. Apakah kamu menemukan sesuatu hal yang baru hari ini? Kalau iya, sebutkan sebutkan permasalahan mungkin yang baru yang kalian dapatkan. Oke, Alfa bagaimana? That's good answers ya. Kamu menemukan bagaimana menyelesaikan masalah dalam kegiatan pencatatan di akuntansi gitu ya. Nah, terakhir yang paling terakhir, silakan kalian tuliskan apa yang paling penting kamu pelajari pada hari ini yang dapat kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siapa yang mau menjawab? Saya kasih waktu. Oke, Hendra, silakan untuk menjawab. Alright, good answers. Ya, baik. Kamu bisa menyelesaikan masalah. Kemudian ketika mendapatkan masalah, kamu harus menyelesaikan. Walaupun dengan masalah baru, kamu juga harus tetap menyelesaikan masalah baru tersebut sehingga tidak menjadikan beban pada dirimu ya, Hendra ya. Oke, that's good answers, Hendra. Sampai di sini mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya berterima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.